Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Mobil milik Kapolres Goa rusak parah akibat ditabrak dari arah berlawanan di Jalan Poros Goa, Makassar. Jual 2 wanita, seorang mucikari asal Kabupaten Bone ditangkap tim Resmob Polda Sulsel di sebuah hotel di Makassar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, penjualan hewan kurban di Kabupaten Maros mulai ramai pembeli. Mobil milik Kapolres Goa rusak parah akibat ditabrak dari arah berlawanan di Jalan Poros Goa, Makassar. Diduga sopir mobil penabrak mengantuk saat berkendara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Dua mobil ini mengalami kerusakan parah di bagian depan setelah terlibat kecelakaan di jalur Trans Sulawesi di Jalan Poros Tanetea, Kecamatan Bajen, Kabupaten Goa pada Senin siang lalu. Satu di antaranya adalah mobil pribadi milik Kapolres Goa, AKBP Aldi Sulaiman. Mobil berwarna hitam ini hancur setelah ditabrak oleh minibus berwarna merah milik warga yang berjalan melawan arah. Peristiwa itu terjadi saat Kapolres Goa dalam perjalanan menuju lokasi penggerbekan tambang ilegal di Bontonompo. Namun, di jalan mobil ditabrak dari arah berlawanan. Meski mobil hancur, namun Kapolres Goa yang berada di dalam mobil tidak mengalami luka serius. Diduga, pengemudi mobil yang berlawanan arah ini mengantuk saat berkendara dan tak sadar mobil yang dikendarainya berpindah jalur. Pengendara mobil minibus warna merah dari lawan arah kemudian langsung menabrak mobil kami. Tapi alhamdulillah dari driver yang memang menabrak mobil kami pun dalam kondisi sehat, ya tidak terjadi luka parah. Betul, jadi tadi ketika kami temui kenapa dia melawan arah dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan, karena sempat sekali dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan kendaraan karena dia menyampaikan bahwa yang bersangkutan memang ngantuk. Dari Takalar mau kemana? Makassar. Nah, terus di sini kecepatan berapa gitu? Sedang jika sambil ngobrol-ngobrol juga. 30-20 itu. Nah, kita lihat ini sampai bisa ke jalur. Kenapa melawanan? Sudah kecapean. Oh, berarti kecapean ya. Mengantuk, sempat mengantuk. Iya, sebab. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan ini. Pengemudi minibus pun juga telah diperiksa oleh petugas lalu lintas. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap anggota unit Reskrim Polsek Talo, Kota Makassar. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ini menjual motor curian secara terpisah untuk hilangkan jejak. Setelah hampir 1 bulan melakukan penyelidikan, unit Reskrim Polsek Talo, Makassar akhirnya berhasil menangkap Ardiansah, pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Makassar. Ardiansah ditangkap di rumahnya di Jalan Sultan Abdullah I, Kecamatan Talo pada Senin malam. Penangkapan ini pun menjadi perhatian warga. Dari catatan kepolisian, Ardiansah diduga terlibat dalam sejumlah aksi pencurian sepeda motor dan bentor di berbagai lokasi. Untuk mengelabui petugas, pelaku membongkar kendaraan hasil curian, kemudian menjual bagian-bagiannya secara terpisah. Dengan cara apa kau jual? Kau sate-sate? Iya. Pisah-pisah? Iya. Ini sebelumnya sudah pernah kau ditangkap polisi? Sudah 1 kali di sini. Itu uang hasil penjualan motor kau apakan? Saya belanja buat kasih anak-anak juga sekarang. Terus beli minuman juga? Ya, kadang-kadang nasi kuning. Narkoba? Ya, biasa mana? Buat narkoba juga? Iya. Sementara polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni alat-alat perkakas yang digunakan pelaku untuk membongkar motor, serta sisa rangka kendaraan yang telah dipreteli. Jadi modusnya ini, pelaku ini pura-pura di motor untuk mencari korban, mencari motor yang terparkir. Setelah motor terparkir itu, kemudian motor itu diambil lalu dibawa pulang ke rumahnya. Dan menyusul kemudian baru kembali ambil sepedanya ditinggalkan. Untuk barang bukti?
Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat, serta mencari sisa hasil kejahatan pelaku yang belum ditemukan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Lapas kelas 2A Bulukumba memeriksa seluruh petugas lapas, baik pemeriksaan tas dan telepon genggam. Pemeriksaan ini dilakukan usai tertangkapnya seorang petugas lembaga pemasyarakatan oleh polisi karena terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Satu persatu petugas lapas kelas 2A Bulukumba ini yang akan masuk ke dalam lapas diperiksa. Pemeriksaan meliputi barang bawaan seperti tas dan dompet serta pemeriksaan badan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap penggunaan alat komunikasi. Kini, para petugas harus menyimpan telepon genggam mereka di dalam kotak khusus dan tidak diperkenankan menggunakannya selama bertugas. Langkah ini dilakukan untuk mencegah keterlibatan petugas dalam praktik ilegal seperti judi daring maupun pinjaman online yang bisa memicu penyalahgunaan wewenang. Tentunya menjadi momentum bagi kami untuk melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh kepada seluruh rekan-rekan kami, petugas kami dan manajemen perkantoran kami yang insya Allah kita akan coba satu persatu tahap demi tahap untuk melakukan pembenahan. Mulai dari pegawai kami dulu, kami akan coba pastikan setiap saat mereka meminimalisir membawa alat komunikasi ke dalam. Kemudian kita coba juga periksa secara berkala maupun secara mendadak handphone mereka, mungkin mana tahu di antara mereka ada yang terafiliasi dengan pinjaman online atau judi online atau apapun itu. Kemudian juga pasca. Sebelumnya, seorang petugas lapas ditangkap Stat Narkoba Polres Bulukumba karena diduga menjadi pengedar narkoba. Dari hasil penyelidikan, tersangka nekat menjalankan bisnis haram ini setelah mengalami kebangkrutan akibat jerat judi online. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang muncikari asal Kabupaten Bone ditangkap tim Resmo Polda Sulsel di sebuah hotel di Makassar. Pelaku ditangkap karena menjual 2 wanita kepada pria hidung belang melalui media sosial. Pelaku berinisial R yang diduga sebagai muncikari tak bisa berkutik setelah ditangkap tim Resmo Polda Sulsel di lobi salah satu hotel di Panakukang, Kota Makassar. Saat digerebek, pelaku tengah menawarkan seorang remaja wanita berusia 17 tahun kepada pria hidung belang untuk berkencan. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan polisi, pelaku membawa 2 wanita di bawah umur dari Kabupaten Bone ke rumahnya, lalu menjualnya melalui media sosial. Untuk sekali kencan, pelaku mematok harga sebesar Rp500.000 kepada pelanggannya. Tindak pidana perdagangan orang, dan kami telah mengamankan terduga pelaku inisial R sudah memperdagangkan anak di bawah umur sebanyak 2 orang. Ini modusnya seperti bukan? Jadi modusnya ini dia pasarkan dari media sosial dan salah satu aplikasi hijau dengan budget sekitar 400 sampai 1 juta. Selanjutnya, pelaku muncikari langsung diserahkan kepada Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel untuk proses hukum lebih lanjut. Sedangkan untuk kedua remaja wanita ini diminta keterangan sebagai saksi korban dalam kasus prostitusi online ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.